Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Eka Pengistu. Saya mahasiswa dari Pendidikan Bahasa Inggris IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan dari teori bumi datar sebagai materi latihan untuk membangun critical thinking atau berpikir kritis untuk pelajar maupun mahasiswa. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan pengalaman saya tentang berpikir kritis ini. Pada pagi itu, guru saya sedang memberikan ringkasan singkat tentang pemikiran kritis. Guru sekolah menengah atas saya pun juga memberikan pidato dalam upacara untuk menjelaskan apa yang diharapkan dari mereka untuk kita di perguruan menengah atas ini. Ini bukan tentang fakta yang Anda ketahui, melainkan tentang kemampuan Anda untuk mengevaluasinya. Dan sekarang, setelah saya kuliah, dosen saya sering menyebutkan bahwa kemampuan untuk memikirkan dan memecahkan masalah yang sulit lebih penting di dunia nyata daripada untuk sebuah konten tertentu. Meskipun banyak mendengar begitu banyak tentang pemikiran kritis selama bertahun-tahun, saya masih menyadari bahwa saya masih belum dapat memberikan definisi yang konkret tentangnya, dan saya tentunya tidak dapat menjelaskan bagaimana melakukannya. Sepertinya sesuatu yang guru saya harapkan untuk kita pelajari selama pelajaran kita di sekolah itu masih belum sempurna. Sementara saya berani bilang bahwa banyak dari kita yang ingin mempelajari tentang berpikir kritis ini. Saya lebih suka mendekati pembelajaran dengan sengaja ataupun mendadak. Jadi saya memutuskan untuk memiliki pemikiran kritis untuk diri saya sendiri. Tentang apa itu, bagaimana kita melakukannya, mengapa itu penting, dan bagaimana kita dapat menjadi lebih baik dalam hal itu. Dalam video kali ini ini adalah upaya saya untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan itu, dibantu dengan teori dari bumi datar ini yang tidak diajarkan sekolah. Selain menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan ini, saya juga akan menawarkan 7 cara agar Anda dapat mulai berpikir kritis hari ini, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Karena sesungguhnya kecerdasan itu bukan karena berpikir bahwa kita tahu segala hal tanpa mempertanyakan, melainkan karena selalu mempertanyakan segala hal yang kita pikir kita tahu. Itulah definisi kecerdasan menurut saya. Yang pertama, berpikir kritis adalah proses disiplin intelektual untuk secara aktif dan terampil membuat konsep, menerapkan, menganalisis, mengsintesis, dan atau mengevaluasi informasi yang dikumpulkan dari atau dihasilkan oleh observasi, pengalaman, refleksi, penalaran ataupun komunikasi sebagai panduan untuk keyakinan dan tindakan. Yayasan, ini statement dari Yayasan Berpikir Kritis. Definisi tadi itu dari situs web Foundation for Critical Thinking. Cukup bertele-tele, tapi berpikir kritis pada dasarnya tidak serimut itu. Berpikir kritis hanyalah memproses informasi secara sengaja dan sistematis sehingga Anda dapat membuat keputusan yang lebih baik dan secara umum memahami berbagai hal dengan lebih baik. Definisi di atas mencakup begitu banyak kata karena berpikir kritis mengharuskan Anda menerapkan alat intelektual yang beragam pada informasi yang beragam. Coba untuk berpikir kritis tentang informasi meliputi yang pertama, konseptualisasi, menganalisa, mengsintesis, mengevaluasi informasi tersebut dapat berasal dari sumber seperti pertama, pengamatan, kedua, pengalaman, ketiga, refleksi, keempat, pemikiran, kelima, komunikasi, dan semua ini dimaksudkan untuk memandu keyakinan. Membantu keyakinan tindakan. Anda juga dapat mendefinisikannya dengan cara ini. Berpikir kritis adalah kebalikan dari pemikiran sehari-hari yang teratur. Dari waktu ke waktu, kebanyakan pemikiran terjadi secara otomatis. Ketika Anda berpikir kritis, Anda dengan sengaja menggunakan salah satu alat intelektual di atas untuk mencapai kesimpulan yang lebih akurat daripada yang dilakukan otak Anda secara otomatis. Lebih banyak tentang ini sebentar lagi. Inilah yang dimaksud dengan berpikir kritis. Tapi memangnya kenapa kita harus berpikir kritis? Mengapa berpikir kritis itu penting? Sebagian besar pemikiran kita sehari-hari tidak kritis. Jika Anda memikirkannya, ini masuk akal. Jika kita harus dengan sengaja memikirkan setiap tindakan seperti bernapas misalnya, kita tidak akan memiliki energi kognitif yang tersisa untuk hal-hal yang penting seperti D&D. Untunglah banyak dari pemikiran kita yang otomatis. Namun, kita dapat mengalami masalah jika kita membiarkan proses mental otomatis kita mengatur keputusan penting. Tanpa berpikir kritis, mudah bagi orang untuk memanipulasi kita dengan segala macam malapetaka yang akan terjadi. Dimanapun beberapa bentuk fundamentalisme yang akan terjadi, Holocaust adalah contoh buku teks pemikiran kritis sangat kurang.
Bahkan dari hari ke hari, Anda mudah terjebak dalam pertengkaran yang tidak berguna atau mengatakan hal-hal bodoh hanya karena Anda gagal untuk berhenti dan berpikir dengan sengaja. Tapi Anda membaca dari College Info Geek, jadi saya yakin Anda tertarik untuk mengetahui mengapa berpikir kritis ini penting di perguruan tinggi atau kuliah. Inilah alasannya. Menurut Andre Roberts, penulis The Thinking Student Guide to College, pemikiran ritual penting di perguruan tinggi karena siswa sering mengambil sikap yang salah dalam memikirkan pertanyaan-pertanyaan sulit. Sikap tersebut meliputi: pertama, kepastian yang tidak tahu. Kepastian ketidaktahuan adalah keyakinan bahwa ada jawaban pasti dan benar untuk semua pertanyaan yang Anda harus lakukan. Adalah menemukan sumber yang benar. Dapat dimengerti bahwa banyak siswa yang masuk perguruan tinggi dengan berpikir seperti ini. Ini cukup untuk membantu Anda menyelesaikan sebagian besar tugas sekolah menengah Anda. Namun, di perguruan tinggi dan dalam kehidupan, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan paling bermakna jarang dijawab secara langsung. Untuk bisa kemana saja di kelas perguruan tinggi, terutama yang tingkat atas, Anda harus berpikir tentang materinya. Relativisme yang naif adalah keyakinan bahwa tidak ada kebenaran dan semua argumen adalah setara. Menurut Roberts, ini sering menjadi pandangan yang diadopsi siswa setelah mereka mempelajari kesalahan dari pasien yang bodoh. Meskipun ini jelas merupakan pendekatan yang lebih kritis daripada kepastian yang bodoh, relativisme yang naif ini masih belum memadai karena ia melewatkan inti dari pemikiran kritis sampai pada jawaban yang lebih lengkap dan tidak salah. Bagian dari berpikir kritis adalah mengevaluasi validitas argumen milik Anda dan orang lain. Oleh karena itu, untuk berpikir kritis, Anda harus menerima bahwa beberapa argumen lebih baik dan beberapa hanya buruk. Berpikir kritis juga penting di perguruan tinggi karena ini memungkinkan Anda untuk membentuk opini Anda sendiri terlibat dengan materi di luar tingkat yang dangkal. Ini penting untuk menyusun esai yang bagus dan melakukan diskusi yang cerdas dengan profesor atau teman sekelas Anda. Mengucapkan ulang apa yang dikatakan buku teks tidak akan membawa Anda lebih jauh berpikir kritis. Ini memungkinkan Anda untuk menyusun argumen yang layak dan mendukungnya. Jika Anda berencana untuk melanjutkan ke sekolah pasca sarjana atau mengajar gelar PhD, pemikiran kritis dan orisinil sangat penting. Ini membantu Anda mengevaluasi pekerjaan Anda sendiri yang lebih mengarah pada nilai-nilai yang lebih baik. Siapa yang tidak menginginkannya nilai baik? Dan kebiasaan berpikir yang lebih baik melakukan pekerjaan tingkat perguruan tinggi tanpa kritis sama seperti berjalan dengan mata tertutup. Anda akan mencapai suatu tempat, tapi mungkin bisa jadi tempat itu yang Anda tidak inginkan. Nilai berpikir kritis tidak hanya berhenti di perguruan tinggi. Begitu Anda keluar ke dunia nyata, berpikir kritis ini akan menjadi lebih penting. Hal ini karena pertama, ini memungkinkan Anda untuk terus berkembang secara intelektual setelah Anda lulus. Kemajuan seharusnya tidak berhenti setelah lulus. Anda harus terus belajar sebanyak yang Anda bisa. Saat Anda menemukan informasi baru, mengetahui cara berpikir kritis akan membantu Anda mengevaluasi dan menggunakannya. Kedua, ini membantu Anda untuk membuat keputusan yang sulit. Saya telah menulis sebelumnya tentang bagaimana mendefinisikan nilai-nilai Anda, membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik. Yang tak kalah penting dalam proses pengambilan keputusan adalah kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis memungkinkan Anda membandingkan pro dan kontra dari opsi-opsi yang tersedia, menunjukkan bahwa Anda memiliki lebih banyak opsi daripada yang dapat Anda bayangkan. Ketiga, orang bisa dan akan memanipulasi Anda. Setidaknya, mereka akan melakukannya jika Anda menerima semuanya begitu saja dan membiarkan orang lain berpikir untuk Anda. Lihat saja iklan tentang diet mode terbaru atau obat ajaib. Ini bergantung pada ketidaktahuan dan harapan palsu untuk membuat orang membeli sesuatu yang paling tidak berguna dan paling buruk ataupun berbahaya. Ketika Anda mengevaluasi informasi secara kritis, terutama informasi yang dimaksudkan untuk menjual sesuatu, Anda dapat menghindari korban dari perusahaan dan orang yang tidak etis. Itu membuat Anda lebih mudah dipekerjakan dan dibayar lebih baik. Karyawan terbaik tidak hanya tahu bagaimana cara memecahkan masalah yang ada, mereka juga tahu bagaimana menemukan solusi untuk masalah yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Untuk mendapatkan perjalanan bagus setelah lulus, Anda harus menjadi salah satu dari kalian tersebut, dan berpikir kritis adalah bahan utama untuk memecahkan masalah baru yang lebih sulit.
Sebenarnya saya tidak merekomendasikan untuk jadi karyawan sih. Cuman kalau misalkan Anda butuh pengalaman sebelum mulai bisnis, ya mungkin jalan jadi karyawan itu lebih baik, agar tahu sebenarnya bisnis itu ngapain aja gitu. Oke, langsung aja ke 7 cara berpikir kritis. Sekarang kita sampai pada bagian yang saya yakin Anda semua telah menunggu. Bagaimana sih kita menjadi lebih baik dalam berpikir kritis? Di bawah ini Anda akan menemukan 7 cara untuk memulai. Pertama, ajukan pertanyaan dasar. Ask a basic question. Dunia ini rumit, tapi apakah setiap masalah membutuhkan solusi yang rumit? Kadang-kadang penjelasan menjadi kompleks sehingga pertanyaan awal hilang. Untuk menghindari hal ini, teruslah kembali ke pertanyaan dasar yang Anda ajukan saat Anda mulai menyelesaikan masalah. Berikut adalah beberapa pertanyaan dasar utama yang dapat Anda tanyakan saat menghadapi masalah apapun. Apa yang sudah kamu ketahui? 2. Bagaimana Anda tahu bahwa itu semua terjadi? 3. Apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda ingin buktikan? Sangkal atau tunjukkan, kritik, dan lain. Apa yang Anda abaikan? Beberapa solusi yang paling mencengangkan untuk suatu masalah ternyata mencengangkan bukan karena kerumitannya, tapi karena kesederhananya yang elegan. Cari solusi sederhana dulu. Kedua, mempertanyakan asumsi dasar. Ketika Anda berasumsi, Anda mempermukakan Anda dan saya. Pepatah di atas berlaku saat Anda sedang memikirkan suatu masalah. Cukup mudah untuk mempermalukan diri sendiri hanya dengan tidak mempertanyakan asumsi dasar Anda. Beberapa inovator terhebat dalam sejarah manusia adalah mereka yang hanya melihat sejenak dan bertanya-tanya, apakah salah satu asumsi umum semua orang salah? Dari Newton hingga Einstein hingga Yi-Tang Zhang, mempertanyakan asumsi adalah tempat inovasi terjadi. Anda bahkan tidak harus menjadi seorang Einstein untuk bercita-cita tinggi untuk mendapat keuntungan dari mempertanyakan asumsi Anda. Perjalanan yang ingin Anda lakukan, hobi yang Anda ingin coba, magang yang ingin Anda dapatkan, orang yang menarik di kelas peradaban dunia yang ingin Anda, siapa orang yang menarik di kelas peradaban dunia yang ingin Anda ajak bicara. Semua hal ini bisa menjadi kenyataan jika Anda hanya mempertanyakan asumsi Anda dan mengevaluasi secara kritik keyakinan Anda tentang apa yang bijaksana, pantas, atau mungkin. Jika Anda mencari bantuan untuk proses ini, lihat strategi oblique. Ini adalah alat yang diciptakan musisi Brian Eno dan artis Peter Schmidt untuk membantu pemecahan masalah secara kreatif. Beberapa kartu khas khusus untuk musik, tapi sebagian besar berfungsi kapan saja ketika Anda terjebak pada suatu masalah. Yang ketiga, waspadai proses mental Anda. Pikiran manusia luar biasa, tapi kecepatan dan otomatisasi yang terjadi dapat menjadi kerugian ketika kita mencoba untuk berpikir kritis. Otak kita secara alami menggunakan heuristik atau jalan pintas mental untuk menjelaskan apa yang terjadi di sekitar kita. Ini bermanfaat bagi manusia saat kita berburu hewan besar dan melawan hewan liar, tapi bisa menjadi bencana saat kita mencoba memutuskan siapa yang akan dipilih. Seorang pemikir kritis menyadari bias kognitif dan prasangka pribadi mereka dan bagaimana mereka mempengaruhi keputusan dan solusi yang tampaknya objektif. Kita semua memiliki bias dalam pemikiran kita. Menyadarinya, mereka itulah yang memungkinkan pemikiran kritis. Coba reverse thinking, menemukan hal-hal yang terbaik dari biasanya. Coba yang bagus untuk melepaskan diri pada masalah yang sulit adalah mencoba untuk membalikan keadaan. Mungkin tampak jelas bahwa X menyebabkan Y, tapi bagaimana jika Y yang menyebabkan X? Ini adalah teori-teori matematika yang mungkin bisa dibilang, ya saya nggak terlalu benci, cuman ya agak sulit. Masalah ayam dan telur, ini adalah contoh klasik dari salah satu masalah ini. Pada awalnya tampak jelas bahwa ayam harus didahulukan. Ayam itu bertelur, tapi kemudian Anda segera menyadari bahwa ayam itu harus datang dari satu tempat. Dan karena ayam berasal dari telur, telur itu pasti yang didahulukan. Atau apakah itu? Bahkan, jika ternyata kebalikan tidak benar, mengingat itu dapat mengarahkan Anda ke jalan untuk menemukan solusi. Yang kelima, evaluasi bukti yang ada. Jika saya telah melihat lebih jauh, itu adalah berdiri di atas bahu raksasa. Itu adalah kutipan dari Isaac Newton. Setelah Anda mencoba memecahkan masalah, selalu membantu melihat pekerjaan lain yang telah dilakukan di area yang sama. Tidak ada alasan untuk memulai memecahkan masalah dari awal ketika seorang telah meletakkan dasarnya. Namun, penting untuk mengevaluasi informasi ini secara kritis atau Anda dapat dengan mudah mencapai kesimpulan yang salah. Ajukan pertanyaan berikut tentang bukti yang Anda temui. Siapa yang mengumpulkan bukti ini? Bagaimana mereka mengumpulkannya? Mengapa mereka mengumpulkan bukti ini? Ambil contoh, sebuah penelitian yang menunjukkan manfaat kesehatan dari sereal bergula.
Di atas kertas, penelitian tersebut terdengar cukup meyakinkan. Begitulah sampai Anda mengetahui bahwa perusahaan serial manis mendanainya. Anda tidak dapat secara otomatis berasumsi bahwa hal ini membuat hasil studi tidak valid, tapi Anda harus mempertanyakan ketika konflik kepentingan tampak begitu nyata. Dan keenam, ingatlah untuk berpikir untuk diri sendiri. Jangan terlalu terlambat dalam penelitian dan membaca sehingga Anda lupa untuk berpikir sendiri. Kadang ini menjadi alat yang paling ampuh untuk membantu Anda dalam memecahkan solusi. Menulis tentang makalah Einstein tentang elektrodinamika benda bergerak, makalah yang berisi persamaan E sama dengan mc kuadrat. C.P. Snow mengamati bahwa seolah-olah Einstein telah mencapai kesimpulan dengan pikiran murni, tanpa bantuan, tanpa mendengarkan pendapat orang lain. Secara mengejutkan, justru itulah yang telah dia lakukan. Jangan terlalu percaya diri, tapi ketahuilah bahwa berpikir untuk diri sendiri penting untuk menjawab pertanyaan sulit. Saya menemukan ini benar ketika menulis esai sangat mudah tersesat dalam pekerjaan orang lain sehingga saya lupa untuk memiliki pikiran sendiri. Jangan lakukan kesalahan ini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang berpikir untuk diri sendiri, mungkin bisa googling cara tips untuk berpikir sendiri. Pentingnya berpikir untuk diri sendiri. Yang terakhir, pahami bahwa tidak ada orang yang berpikir kritis 100% dari waktu ke waktu. Pemikiran kritis dalam bentuk apapun tidak pernah universal pada setiap individu. Setiap orang tunduk pada episode pemikiran yang tidak disiplin atau irasional. Anda tidak dapat berpikir kritis sepanjang waktu dan itu tidak masalah. Berpikir kritis adalah alat yang harus Anda terapkan saat Anda perlu membuat keputusan yang penting atau memecahkan masalah sulit, tapi Anda tidak perlu berpikir kritis tentang segalanya. Dan bahkan dalam hal penting, Anda akan mengalami penyimpangan dalam penalaran Anda. Yang penting adalah Anda menyadari penyimpangan ini dan mencoba menghindari dari masa mendatang. Bahkan sang Isaac Newton, seorang jenius, percaya adalah alkimia adalah pengajaran yang salah. Jadi di sini bakal saya di sini akan menjelaskan tentang atau merangsang pemikiran kritis Anda melalui teori-teori flat earth yang sebenarnya itu teori yang tidak diajarkan sekolah, karena di sekolah pun diajarkan pun itu tentang teori dari bumi globe atau bumi bulat. Saya akan menyampaikan sekali lagi tentang kecerdasan, definisi kecerdasan sebenarnya. Kecerdasan itu bukan karena berpikir bahwa kita tahu segala hal yang tanpa mempertanyakan, tapi melainkan karena selalu mempertanyakan segala hal yang kita pikir kita tahu. Karena sesungguhnya semua pelajaran di sekolah itu kurang. Ilmu itu tidak hanya di sekolah, tapi ilmu itu di dunia, di luar sana, di luar sekolah. Itu adalah ilmu yang sebenarnya ilmu yang lebih banyak dari ilmu yang diajarkan di sekolah. Ketika ada orang yang mengatakan bumi datar, saya pikir orang ini lagi halu. Saya langsung melakukan riset untuk membantah sekaligus menyelidiki siapa aktor intelektual yang menyebarkan disinformasi tentang bumi datar. Malah sebaliknya, bumi datar bukan hoax yang sengaja disebarkan oleh orang-orang disinformasi, melainkan merupakan gerakan moral yang timbul akibat bangkitnya kesadaran flat earth, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Google dan YouTube pun penuh dengan bumi datar pada tahun 2015 karena viral ya. Karena banyak orang yang riset tentang bumi datar. Pertanyaan yang paling umum adalah, jika bumi ini datar, bagaimana mungkin pesawat terbang dari barat ke timur bisa kembali ke tempat semula? Bukankah ini yang dibuktikan oleh Columbus 500 tahun yang lalu? Jika bumi ini datar, mana ujungnya? Mengapa kita tidak jatuh? Jika bumi ini datar, bagaimana bisa terjadi siang dan malam? Jika bumi ini datar dan gerhana bulan bukan disebabkan bayangan bumi bola, bagaimana mungkin bisa diprediksi tepat oleh NASA? Banyak negara memiliki space program, bagaimana mungkin mereka semua bohong? Itulah pertanyaan awal saya saat men-search topik untuk membantah flat earth. Setelah saya cari, justru saya menemukan hal sebaliknya. Saya justru menemukan fakta yang sama sekali berbeda yang menjungkir balikan paradigma selamat ini. Kita bahas dari poin pertama. Tidak banyak ketahui bahwa peta standar dunia sebelumnya sebelum dibentuknya NASA tahun 1998 adalah peta bumi datar. Anda bisa cek sendiri di Boston Public Library. USGS, lembaga survei geologi paling kredibel di dunia, mengatakan bahwa peta bumi datar adalah dasar pembuatan peta bumi bola.
melalui prepsi matematis yang disebut azimuthal equidistance. Berdasarkan info dari USGS dan peta bumi datar dari Boston Library itu, garis khatulistiwa pada peta seperti itu sebenarnya adalah garis khatulistiwa pada peta bumi datar yang seperti itu. Pusat lingkaran adalah kutub utara. Jarum kompas selalu menunjukkan arah utara, sehingga jika kita terbang dari barat ke timur akan kembali ke tempat semula. Hal ini mungkin lebih lanjut mungkin jika saya diberi kesempatan untuk menjelaskannya lagi. Sebenarnya mudah sekali untuk membuktikan bumi ini berbentuk bola atau tidak. Silakan Anda terbang ke Antartika dari Sydney, Santiago, Chili. Misalnya, mengapa harus melintasi Samudra Atlantik yang lebih jauh, lebih dekat lewat Atlantika, bukan? Atau mungkin saya bisa ulang. Sebenarnya mudah sekali membuktikan bumi ini berbentuk bola atau tidak. Silahkan Anda terbang ke Antartika dari Sydney, Santiago, Chili. Misalnya, mengapa harus melintasi Samudra Atlantik yang jauh, lebih dekat lewat Atlantika, bukan? Coba Anda melintasi Antartika dengan pesawat komersial, pesawat pribadi, Anda pasti tak akan bisa melakukannya. Terbang melintasi ya, bukan camping di sana ataupun di pinggiran Antartika. Elit global merahasiakan Antartika dari Anda lewat Antarctic Treaty. Pada tahun 1559, Antartika menjadi rahasia bumi datar yang dijaga ketat oleh pasukan Amerika Serikat, Sekutu, dan Rusia. Hal ini dibahas lain hari jika ada umur yang mungkin kita bertemu esok hari. Terbit dan terbenamnya matahari akibat perspektif, bukan akibat lengkungan bumi. Saya akan mencoba merangsang berpikir kritis Anda lewat video berikut ini. Terbit dan terbenamnya matahari adalah akibat perspektif, bukan akibat lengkungan bumi. Peta bumi datar di Boston Public Library juga menjelaskan tentang terbit dan terbenamnya matahari. Di musim panas, matahari berputar di dekat kutub utara, mengakibatkan matahari tak pernah terbenam, termasuk di Norwegia dan Alaska. Orbit matahari bergeser dari dekat kutub utara ke lingkaran luar, yaitu Antartika. Pada musim dingin, matahari tak pernah terbit di kutub utara, termasuk Norwegia dan Alaska, karena matahari berada jauh dari perspektif, yaitu di lingkaran luar Antartika. Kita sejak kecil diajarkan bahwa matahari itu besar sekali. Matahari 109 kali lebih besar dari bumi. Matahari 400 kali lebih besar dari bulan, tapi jaraknya secara ajaib 400 kali lebih jauh, sehingga kelihatannya besarnya sama. The most improbable coincidence in the universe. Anda menerima angka-angka ini tanpa pernah berani menanyakannya, karena takut dikira bodoh. Sejujurnya, tahukah Anda bagaimana sains menghitung jarak bulan? Episode keempat, Gerhana dan Horizon, membahas detail soal ini. Jarak bulan dihitung 2300 tahun lalu dengan trigonometri menggunakan asumsi bayangan di bulan. Itu bukan satu-satunya cara untuk menghitung jarak.
Buat apa menghitung jarak dengan menggunakan bayangan yang ada di bulan? Kita semua dapat menghitung jarak matahari dengan menggunakan bayangan yang ada di bumi. Hasilnya sama sekali beda. Matahari dan bulan tidak sejauh itu dan tidak sebesar yang dikatakan oleh sains modern. Cara membuktikan bahwa jarak bulan dan matahari menurut sains modern itu salah, mudah sekali. Sains mengatakan angka-angka ini sebagai dogma yang maha benar. Di sisi lain, NASA memprediksi gerhana tidak menggunakan angka-angka itu, melainkan menggunakan siklus Saros yang dibuat oleh bangsa Babilonia kuno. Anda bisa buktikan informasi ini di situs resmi NASA. Gerhana adalah peristiwa rutin yang terjadi dalam siklus 18 tahun, 11 bulan, 8 jam. Tak ada hubungannya dengan bentuk bumi. Ini adalah fakta selama ribuan tahun yang ditemukan oleh bangsa Babilonia kuno dan digunakan oleh NASA untuk memprediksi gerhana. Sekarang, coba Anda gunakan angka-angka di sebelah kiri itu agar bisa menghasilkan siklus gerhana di sebelah kanan itu. Anda tak akan bisa melakukan. Semua profesor dan doktor yang sangat cerdas yang digaji oleh NASA dengan anggaran 256 triliun rupiah per tahun, tak ada yang dapat melakukannya. Karena angka-angka itu memang salah semua. Ini adalah pembuktian lewat angka. Ilmu pasti, bukan debat kusir. 1 tambah 1 sama dengan 2 atau tidak? Kalau tidak, berarti salah. Kalender siklus gerhana itu adalah fakta selama ribuan tahun. Sementara, angka-angka sains modern itu adalah asumsi dan teori. Selama Anda tak dapat menghitung gerhana dengan angka-angka dogmatik yang maha benar itu, berarti Anda harus mempertanyakan, apakah alam semesta yang diajarkan pada Anda sejak kecil itu betul? Hal ini akan dibahas pada episode keempat. Logika dan panca indera kita dibutakan oleh rumus-rumus berdasarkan asumsi yang salah, yang diperkuat dengan gambar-gambar imajinasi lewat animasi komputer. Propaganda, mind control. Seperti yang dikatakan oleh Hitler, buatlah kebohongan yang besar. Katakan secara simpel, lakukan berulang-ulang, maka akhirnya orang-orang akan percaya. Cukup sekian materi dari saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.